Selamat datang di CPNS, cerita pendek namun seram. Di episode kedua ini saya akan membahas 5 cerita seram yang ada di UNJ. Nah, 5 cerita ini bersumber dari sosial media lain, yaitu akun Secret Message UNJ, bisa juga disingkat SMUNJ. Nah, kalau ngomong-ngomong soal SMUNJ ini, saya dulu suka baca gitu kisah-kisah horor yang ada di SMUNJ. Karena cerita yang dikirim oleh sender atau pengirim pesannya itu rata-rata cukup menarik ya. Jadi kita bisa tahu gitu tempat mana aja yang menyeramkan di sekitar UNJ. Ya, walaupun SMUNJ sendiri itu tujuannya buat curhat atau ngasih pesan ke gebetan, tapi banyak juga yang ngasih cerita seram gitu. Nah, jadi pada episode ini saya akan berbagi 5 cerita horor yang ada di UNJ. Tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai ke cerita yang pertama. Cerita pertama datang dari mahasiswa botak, bisa juga dibilang mahasiswa olahraga atau mahasiswa teknik ya. Untuk kalian semua yang parkir di Spiral sampai Isya. Waktu itu di kampus udah jam 7:30 malam. Gue yang baru aja selesai urusan di kampus, sholat sebentar di Meni, lalu ke parkiran Spiral buat ngambil motor. Motor gue ada di lantai 6, karena pagi tadi udah banyak motor yang parkir di lantai 3 sampai 5. Daripada motor gue parkir maksa alias nyempil, mending parkir di lantai paling atas. Toh gak ada yang pindah-pindahin motor gue. Gue sebenarnya gak masalah parkir di lantai manapun, karena udah terbiasa naik turun tangga. Tapi bukan tangga yang di sebelah lift, melainkan tangga darurat yang kalau keluar menuju Bakum. Pas gue sampai di tangga parkiran Spiral, lantai 1 sampai 5 aman, gak ada kendala. Sesampainya di tangga yang menuju lantai 6, ternyata lampunya udah mati. Gue yang agak takut mencoba untuk santai aja, gak usah mikir yang aneh-aneh. Pas udah nyampe lantai 6, gue kebelet pipis dan akhirnya melipir ke toilet lantai 6. Lampu di toilet itu mati, dan nyalain saklar juga gak bisa-bisa. Karena malas turun ke lantai 5, ya udah, gue coba nyalain flashlight HP. Sialnya, baterai HP gue low, dan akhirnya HP gue pun mati. Di dalam toilet ini pun jadi gelap gulita. Karena gue udah mulai ketakutan dan mikir yang enggak-enggak, akhirnya gue mutusin buat langsung balik aja. Pas gue buka pintu, gue kaget sama sapu yang tiba-tiba jatuh di depan pintu toilet. Jatuhnya tepat di hadapan gue. Jadi seolah-olah kayak sapunya itu disendelin di pintu. Jadi pas ngebuka, sapu itu pun langsung jatuh. Di sini gue mulai merasa heran. Siapa sih yang iseng malam-malam gini naruh sapu di depan pintu toilet? Pas gue ngeliat sekitar, ternyata lampu di lantai 6 udah pada mati. Kecuali satu, lampu tepat di atas motor gue terparkir. Gak tahu kenapa ya, kok bisa ngepas gitu. Ya udah, akhirnya gue pun jalan buat ngambil motor. Karena motor gue parkir di dekat toilet tadi, sama-sama gue bisa lihat kondisi di depan pintu toilet. Sapunya udah gak ada di sana. Asli, gue udah mulai takut. Padahal gue orangnya bukan penakut, dan selama ini gak pernah diganggu sama yang begituan. Akhirnya gue buru-buru nyalain motor, ngegas, lalu keluar dari sana. Di pintu masuk parkir lantai 6, di situ ada mas-mas pakai baju biru, dengan posisi kepala lagi nunduk. Jadi gue gak ngeliat mukanya secara langsung. Dia lagi nyapu, dan sapu itu persis seperti yang ada di depan toilet tadi. Jadi di sini gue berpikir positif kalau dia petugas kebersihan yang ngambil sapu itu. Sambil lewat, gue pun nyapa. Malam mas. Gak ada jawaban. Gak mau mikir panjang, gue pun lanjut ngegas. Di lantai 5, gue ketemu petugas juga. Lagi nyapu di pintu masuk. Dengan perawakan yang sama kayak mas-mas di lantai 6 tadi, dari sini gue mulai merasa janggal.
apakah itu petugas yang sama seperti di lantai 6? Dan ternyata kejadian yang sama terjadi juga di lantai 4, 3, sampai lantai 2 dengan perawakan, gerakan, dan sapu yang sama. Ketika gue nyampe di luar spiral, gue mulai berpikir, selama gue parkir di spiral, baru ngeliat ada petugas nyapu. Apa yang disapu ya? Padahal di lantai 6 masih banyak debunya. Kalau mungut sampah sih masih masuk akal. Kira-kira petugas yang gue lihat itu manusia atau bukan ya? Oke, di cerita pertama ini kisahnya cukup menyeramkan ya. Karena berdasarkan pengalaman gue waktu parkir di spiral itu sih, kalau pulang malam gak pernah gitu lampunya dimatiin satu lantai. Apalagi kalau cuma nyala satu di atas motor gue gitu, gak pernah. Dan juga ini kisahnya udah cukup lama ya, sekitar tahun 2019, dimana itu masih awal-awalnya spiral baru selesai dibangun gitu. Dan ya sepertinya itu kisahnya waktu itu masih fresh. Oke, kita lanjut aja ke cerita kedua. Cerita kedua, dari aneh untuk ente semua. Gue adalah mahasiswa baru di UNJ yang sedang ikut seleksi organisasi. Gue pun ikut latihannya yang selesai pas malam hari. Kebetulan pas pulang latihan, teman-teman gue ngajak makan dulu di Jalan Pemuda. Selesai makan, gue pulang sekitar jam 11:30. Sialnya teman-teman gue pada parkir motor di dekat wall climbing, alias dekat gedung G. Sementara gue sendiri yang parkir di spiral. Gue jalan ngelewatin kantin es krim, dan di situ gue dengar ada orang manggil-manggil gitu. Tapi karena gue masih berani, ya udah jalan aja terus. Pas nyampe di dekat FBS, suaranya malah makin kenceng, dan disitulah gue merasa panik. Tapi karena gue penasaran, akhirnya gue coba cari sumbernya. Dan suara itu keluar dari patung yang di depan gedung FBS. Gue pun akhirnya lari sambil baca surat apa aja yang ada di otak gue. Gue kira kejadiannya sampai situ aja. Ternyata gue baru sadar kalau gue parkir di lantai 6. Karena gue takut, gue minta tolong satpam buat nemenin gue ambil motor. Pas gue naik lift sama satpam, liftnya gak nyampe-nyampe di lantai 5. Selalu berhenti di lantai 3. Dan udah naik turun sampai 3 kali. Akhirnya kita naik tangga sampai lantai 6. Pas di lantai 6, si satpam ngomong, "Neng, lihat noh, ada cewek." Gue kira dia bercanda. Ternyata itu beneran. Ada cewek duduk di pinggir parkiran kayak orang mau bunuh diri. Tapi dia cuma duduk doang. Karena gue takut, gue diemin aja. Udah gak peduli. Akhirnya gue nyalain motor dan keluar dari lantai 6 bareng satpam. Tiba-tiba, cewek yang tadi diam itu mulai tertawa keras seperti kuntilanak. Ini lagi-lagi ceritanya di lantai 6 spiral ya. Tapi kalau buat gue pribadi sih ini ceritanya lebih menyeramkan dibanding yang pertama gitu. Karena selain lu ngeliat wujudnya, lu juga dengar suaranya. Keras pula. Kalau misalkan lu ada di parkiran lantai 6, sendiri, gelap, dan tiba-tiba ada suara ketawa keras kayak kuntilanak, apa reaksi lu? Oke, kita lanjut aja ke cerita ketiga. Cerita ketiga ini datang dari istrinya Mario Maurer, yang main Jandara ya, untuk para songgok daging UNJ. Kurang lebih ceritanya setahun yang lalu.
waktu gue masih jadi mahasiswa baru di UNJ. Waktu itu lagi MPA, dan gue selalu berangkat gelap, sampai pulang ke rumah juga gelap. Berhubung jarak tempuh ke kampus lumayan, gue berangkat sekitar jam 4 subuh, bahkan kadang kurang. Di salah satu hari MPA, gue apes banget. Gue diturunin sama abang Grab di gerbang deket Bakum, padahal biasanya lewat belakang FIS. Udara masih dingin, matahari masih belum nongol. Entah kenapa pas gue baru mau masuk gerbang, perasaan gue kacau balau. Mungkin karena pikiran gue lagi capek. Gue terus ngayunin kaki biar cepet nyampe fakultas gue. Tapi semakin ngelangkah, perasaan gue makin gak enak. Gue pun terus jejelin diri dengan sugesti bentar lagi sampai. Biar pikiran gak ngalor ngidul ke bawah perasaan yang makin antah berantah. Hati-hati jatuh. Entah suara siapa dan dari mana. Di jalan yang biasa parkir mobil-mobil, gak jauh dari pendopo dekat mesin. Tiba-tiba, ampun, nyesel gue nengok. Gue kira mata gue siuran. Pas gue tegasin lebih jelas, ternyata ada perempuan. Pakaiannya compang-camping, rambutnya ruwet dan muka setengah gosong kayak habis kebakar. Langsung gue jalan lebih cepat, gak nengok-nengok lagi. Semenjak itu, kalau gue lewat sekitaran pendopo ke gerbang depan, gue mending jalan nunduk dah. Gak perlu nengok-nengok lagi. Oke, kali ini di tempat yang berbeda dengan waktu yang berbeda ya. Untungnya sih kalau dari pengalaman gue pas MPA itu datang subuh-subuh, gak kena gangguan semacam itu sih. Kalau kalian gimana? Pernah gak diganggu pas subuh-subuh di UNJ? Oke, kita lanjut ke cerita keempat. Cerita keempat datang dari Capsicum Anum untuk pembaca yang budiman. Jadi ini ceritanya beberapa tahun silam sebenarnya. Dan ini bukan kisah gua, melainkan kisah dari teman gua yang latar tempatnya adalah kampus B UNJ. Kalau nggak tahu itu letaknya di dekat velodrome. Ini adalah kejadian mistis pertama yang gue tahu selama gue di UNJ. Kejadiannya 3 tahun silam sebelum fakultas gue dipindahin ke gedung yang baru. Waktu itu sekitar jam 5 sore lebih sedikit. Gue dan teman gue, sebut saja namanya Ayu, baru selesai praktikum. Kita keluar dari lab sebenarnya bareng, tapi si Ayu terakhir banget keluarnya. Jadi nunggulah gue di luar. Dan karena lama, gue samperin lagi. Ternyata Ayu numpahin bekasan sisa limbah praktikum yang kotor dan bau ke lantai. Karena buru-buru banget mau pulang, akhirnya gak sempat dibersihin. Karena udah azan maghrib, gue ke masjid buat sholat. Nah, si Ayu ini langsung pamit balik karena buru-buru. Biasanya gue nebeng, tapi entah kenapa tiba-tiba gue ngerasa gak enak dan milih buat sholat dulu di masjid. Pas kelar sholat maghrib, gue lihat si Ayu ada di depan masjid, duduk sambil diem. Gue pun tanya, katanya mau pulang, kenapa masih sini? Tiba-tiba dia nangis. Bingung dong gue. Ya udah, gue suruh dia sholat dulu aja. Setelah sholat, Ayu pun cerita, katanya dia habis lihat sesuatu. Jadi kan dia ambil motor di parkiran motor fakultas. Kebetulan dia parkir pas di samping kelas lab yang tadi kita pakai. Waktu lagi mau nyalain motor, si Ayu lihat ke arah jendela ruang itu. Dia merasa gak enak, belum bersihin yang tumpah tadi. Kemudian tiba-tiba ada sesosok makhluk yang berdiri kayak liatin tumpahan limbah tadi. Si Ayu pikir itu petugas yang suka bersihin. Tapi kok rambutnya panjang?
Kemudian sosok itu ngeliat ke arah dia dan memancarkan cahaya merah dari matanya. Saking shocknya Ayu, dia diem dan baru sadar bahwa itu Miss K. Alias, ya kalian tau lah. Dan akhirnya dia pun teriak dan lari keluar dan kemudian nyamperin gua. Oke, jadi gue baru kali ini nih dengar cerita dari kampus B UNJ gitu, karena gue udah kelamaan ya di kampus A gitu. Jadi sekalinya gue dengar cerita di kampus B itu, ya kadang-kadang beberapa cerita kecil lah ya, seperti yang dulu ada gedung serbaguna gitu, yang sekarang udah nggak ada. Sama ya paling gue belum dengar cerita penuh sih dari gedung yang di Setiabudi itu, sama gedung di mana psikologi apa ya namanya, gedung ya pokoknya itulah ya. Gue jarang banget gitu dengar cerita dari gedung-gedung UNJ yang lain gitu selain gedung A. Oke, kita lanjut aja ke cerita kelima. Cerita kelima datang dari gak ada namanya ya. Oke. Kejadiannya ada di Sergur, alias sertifikasi guru. Gua sama beberapa temen gua ceritanya abis micro teaching di lantai 3 Sergur. Selesai jam 4 sore lewat dikit. Kondisinya udah sepi, tinggal kita doang yang mau pulang. Naiklah kita ke lift sebelah kiri. Pas pintu lift ketutup, tiba-tiba itu lift kayak putus dan kita berasa jatuh ke bawah. Otomatis kita semua kaget, mikir itu lift emang putus. Gua lihat di angka yang nunjukin lantai berapa, dan di situ muncul angka 4, yang artinya kita ada di lantai 4. Padahal itu lift tujuannya ke bawah. Gak lama pintu lift pun kebuka, dan ternyata kita masih di lantai 3. Masih di lantai yang sama kayak kita naik. Kita yang berada di lift sekitar 7 atau 8 orang langsung keluar dari lift. Lift yang kita naikin itu pun ketutup dan dia turun ke lantai 1. Kita mikir ini lift pasti rusak. Dan udah ada rencana mau naik lift yang sebelah kanan. Kita tunggu lift yang sebelah kanan, ternyata nunggunya lama. Sampai akhirnya lift yang tadi kita naikin tiba di lantai 3 lagi dan kebuka lagi. Nah, gara-gara teman gue masih penasaran sama lift kiri, akhirnya teman gue pada masuk. Dan otomatis gue ngikut lagi, daripada gue ditinggal sendirian. Di situ gue udah mulai ketakutan, antara mikir yang logis dan gak logis. Pintu lift pun ketutup lagi. Dan coba, apa yang terjadi? Kejadian yang sama. Lift kayak jatuh lagi, kita bener-bener kayak terjun ke bawah, rasanya kayak naik histeria. Dan akhirnya lift pun berhenti lagi, pintu pun kebuka lagi. Dan ternyata kita masih di lantai 3. Kita pun udah mulai masa panik. Tadi itu kita kayak jatuh ke bawah, tapi ternyata kita nggak gerak. Kita masih tetap di lantai 3. Langsung semuanya pada lari keluar lift. Gak lama lift yang kanan pun kebuka, dan akhirnya kita memutuskan naik lift itu. Di situ gue masih coba positive thinking kalau lift yang tadi kita naikin emang rusak. Pas kita naik lift sebelah kanan, pintu pun ketutup, dan ternyata kejadian yang sama terulang lagi untuk ketiga kalinya. Ini serius banget. Kita bener-bener kayak jatuh terjun ke bawah. Liftnya beneran kayak putus. Dan pintunya lebih lama kebuka dibanding lift yang sebelumnya. Makin panik kita semua. Dan akhirnya pintu lift kebuka, dan ternyata kita masih di lantai 3. Kita nggak gerak sama sekali. Kita masih di lantai yang sama. Abis itu kita langsung lari keluar lift dan langsung lewat tangga darurat. Kaki gue bener-bener gemeteran plus pusing karena kayak jatuh gitu dari lift. Sekian.
Oke, di cerita terakhir ini antara menyeramkan dan seru ya, karena kejadian kayak gini sebenarnya sih bisa dibilang langka gak langka ya. Pasti ada kejadian gitu, kita kejebak di lift. Tapi kalau ngerasain 3 kali jatuh dari lift gitu, dan ternyata kita masih di lantai yang sama, itu kayaknya ada yang goyangin dah. Entah di antara 7 atau 8 orang itu, atau ada yang goyangin dari makhluk yang nunggu di lift sertifikasi guru. Wallahu alam. Oke, itulah akhir dari episode 2 CPNS, yaitu 5 cerita seram di UNJ berdasarkan secret message UNJ ya, #UNJ horror. Gue sebenarnya cukup kangen sih sama cerita seram yang ada di SMUNJ, tapi kayaknya udah pada jarang pakai line ya, jadinya nggak ada update cerita lagi gitu yang ada di SMUNJ. Nah, buat kalian yang ingin menyampaikan kritik dan saran bisa kalian tulis di kolom komentar, atau buat kalian yang ingin cerita kalian dibaca oleh saya bisa submit ke email saya yang ada di deskripsi. Akhir kata, saya Cadilman dan sampai jumpa.